Puji Tuhan, kembali saat ini kita ada bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah yang menyertai kita. Kembali kita akan menelaah tentang firman Allah, namun mari kita tunduk kepala dan bersyukur kepada Tuhan. Kembali Bapa yang baik di dalam surga yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami semua bersyukur karena rahmat anugerah Allah. Dan kami semua boleh dinikmati dengan firman Allah. Kebenaran yang agung dan itu sangat kami penting perlukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena Tuhan kami mohon Roh Kudus hadir, hikmat-Mu hadir supaya kami semua diberkati oleh firman. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, kembali kita ada sebagaimana ada, bukan karena kekuatan kita, bukan karena rutinitas kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Kita butuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan kita butuh pula kebenaran firman Allah untuk menjadi kekuatan kita. Hari ini bicara soal kepedulian Tuhan. Ini penting sekali di zaman akhir ini. Karena kita sadar manusia itu kemampuannya sangat terbatas. Pembacaan firman Allah dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, adakah manusia yang mana yang tidak pernah mengalami masalah? Saya kira nggak ada. Semua manusia pasti mengalami masalah. Karena masalah hidup, kesukaran hidup manusia itu sudah ada sejak Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 17, di sana katakan lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, dan dari terus mengalir ke seluruh bumi ini, termasuk katanya ini orang. Tahun 2023 ini sudah diprediksi akan ada kesukaran yang hebat di seluruh muka bumi ini, termasuk Indonesia. Nah, sebab Bapak Ibu sekalian, ini gambaran. Memang gak enak kalau didengar. Tetapi puji Tuhan, kita punya iman di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan penuh dengan kepedulian atas segala masalah manusia. Karena manusia itu memang harus mengakui tidak mampu untuk menghadapinya. Karena itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meresponi kepedulian Tuhan dengan sepenuh hati. Ini penting sekali. Meresponi kepedulian Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan dilupakan kepedulian Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, bisa mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Nah, pemikiran seperti ini adalah satu hal yang paling utama, dasar utama. Dalam Yeremia 17 pun ditekankan ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu Yesus mengundang kita karena Dia mampu untuk menyelesaikannya. Sedangkan manusia tidak mampu menyelesaikannya. Ini karena kepedulian Tuhan.
Jikalau kita meresponi kepedulian Tuhan dengan sepenuh hati, atau segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka pasti ya Tuhan itu mampu menolong Bapak, Ibu, Saudara. Dan yang kedua, dengan penuh keyakinan. Bukan saja kepedulian dengan sepenuh hati, tapi juga meresponnya dengan penuh keyakinan. Ini penting sekali. Yesus menegur murid-muridnya karena mereka kurang percaya. Apa yang sedang mereka hadapi. Karena itu dia mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena perkataan Tuhan itu ajaib dan penuh kuasa. Contoh saja, ya seperti hanya angin ribut. Markus pasal 4 ayat 39, bagaimana murid-murid Tuhan menghadapi angin ribut, badai, ombak, hujan lebat. Siapa yang tidak takut dan gentar? Tapi Yesus ada di tengah-tengahnya. Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu satu keajaiban yang luar biasa. Kita bangga, percaya, beriman di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, bukan kita sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan sanggup menyelesaikannya. Asal kita ini penuh keyakinan di dalam kebenaran kita ini. Kalau tidak, ya kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Yang ketiga, dengan kerendahan hati. Jadi bukan saja dengan sepenuh hati, bukan saja dengan sepenuh keyakinan, tapi juga dengan kerendahan hati. Tuhan paling suka umat yang merendahkan hati. Mika pasal 6 ayat 8 itu jelas sekali. Kalau kita perhatikan dalam Mika itu luar biasa. Tapi di sini kita lihat Yesus sendiri memberi teladan kerendahan diri dalam menghadapi masalah. Bahkan taat sampai akhir di kayu salib. Allah itu melawan orang yang congkak, tetapi dia mengasihani orang rendah hati. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita tidak takut apapun yang terjadi tahun 2024 ini. Kita tidak khawatir. Kita bahkan kita jangan stres dalam menghadapi zaman edan ini. Karena ini sudah sejak dahulu Adam dan Hawa mengalaminya. Akibat daripada dosa mereka, kita semua kena dampaknya. Tapi berbahagia orang beriman di dalam Yesus Kristus. Karena dia akan menaruh kepedulian dalam hidup kita sehari. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Tanamkan pengertian kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dari para pendengar ini. Supaya mereka tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Apapun bentuk rintangan tantangan hidup itu. Tapi kami percaya Tuhan menaruh kepedulian dalam kehidupan orang percaya. Biar Tuhan kebenaran ini nyata di dalam hidup umat-Mu. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman Allah. Kami sadar kami butuhkan Tuhan dan firman dalam menghadapi masalah hari ke hari. Dan kami percaya Tuhan akan mempedulikan kami. Karena Engkau lah segala-galanya jawaban dalam setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.